Salam Dito. Apa nih nasihat Sang Cahaya kali ini? Semoga lebih menarik dan seru ya, Dit. Salam Carla. Nasihat kali ini tentu menarik dan seru karena semua sumber dari Sang Cahaya. Nah, seperti apa nasihatnya itu? Begini nasihatnya. Di mana-mana orang banyak mengeluhkan ini, itu, khususnya, mengeluhkan soal rizki. Kenapa rizki saya susah? Kenapa serba sulit? Nyari rizki kemana-mana kok ya sulit. Allah berfirman dalam Quran Surat Hud ayat 6, dan tidak satupun makhluk bergerak, bernyawa, di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Jadi rizki semua makhluk di bumi, termasuk manusia, sudah dalam tanggungan Allah. Nah, karena rizki dalam tanggungan Allah, pemberian Allah, permasalahannya sebenarnya simpel, tidak ruwet, kita tinggal mendekatkan diri kepada pemberi rizki, yaitu Allah. Misal rizki kita ditanggung polisi, ya kita tinggal mendekatkan diri kepada polisi. Kalau rizki ditanggung bupati, tinggal mendekatkan diri pada bupati dan lain-lain. Kok, kita sudah mendekatkan diri kepada polisi, tapi rizki tidak diberi oleh polisi? Ya siapa tahu kamu punya salah pada polisi, misal suaminya polisi kamu bawa lari, lalu kamu minta rizki pada polisi yang memberi rizki, apa kira-kira diberi? Bukan diberi, tapi kamu akan diringkus, dan dimasukkan ke penjara. Kita disusahkan rizki itu, karena kita punya salah sama Allah, tapi tidak mau minta maaf. Kadang kita diberi teguran oleh Allah, dengan suatu teguran, tapi kita tak juga mau introspeksi diri, maka teguran itu tak akan berhenti, sampai kita mau ingat dengan kesalahan kita, dan mau taubat. Maksud Allah itu sayang kita, tapi kita merasa sama sekali tak punya salah. Seperti kita punya anak kecil yang selalu ke jalan, padahal banyak motor mobil lewat, kita pertama akan mengingatkan dengan halus, ketika ketiga kali mengingatkan ke anak kita, maka kita akan menjewernya atau dengan cara yang lebih. Karena apa? Karena kita sayang anak kita, tak mau anak kita ketabrak mobil. Begitu pula Allah, ketika mengingatkan kita, Allah akan menegur kesalahan kita. Kita ditegur dengan cara halus, gak paham, ditegur gak paham, tidak menyadari kesalahan, dan lama-lama akan ditegur dengan keras, diturunkan bala kepada orang itu. Bukan Allah benci, tapi Allah ingin orang itu sadar, lalu bertaubat, dan Allah cinta pada orang-orang yang bertaubat, dan orang-orang yang mau membersihkan diri dari dosa dan kesalahan. Kewajiban yang diperintahkan oleh Allah saja, tidak dijalankan, misal jarang sholat, atau apa yang dilarang Allah, malah dikerjakan, itu namanya kan nantang rizkinya tidak diberikan. Lalu, seperti apa biar rizki kita lancar, Dito? Kalau punya salah sama Allah, entah sengaja atau tidak, bertaubat, minta maaf atas kesalahan, lalu mendekatkan diri pada Allah, khususnya diperbanyak zikir yang berhubungan dengan rizki, nanti rizki akan dilancarkan, diberikan kemudahan, dan berlimpah ruah. Jangan suka menyekutukan Allah dengan benda apapun, maupun menyekutukan Allah dengan ilmu dan kepintaran, selalu merendah, dan memperlihatkan butuh pada Allah, jangan tiru sifat setan, iblis, tapi ikuti petunjuk Allah. Selalu berbuat baik kepada sesama dan jangan menyakiti apalagi menzolimi orang lain. Semua itu mudah, kalau kita di dalam rel yang ditetapkan oleh Allah, dan akan sulit semua, jika kita di jalan yang keluar dari rel kehidupan. Allah memerintahkan kepada kita bertawakal, berserah diri padanya, malah kita mencari pelindung dengan selain Allah, entah itu harta, jabatan, ilmu, kesaktian, bahkan benda-benda yang ciptaan kita jadikan sebagai sekutu bagi Allah. Bagaimana Allah akan memberikan rizki berlimpah, kalau kita sendiri menentang kepadanya? Beragamalah dan beribadahlah yang benar, nanti akan mudah semuanya, hidup itu indah dan mudah. Kita sendirilah yang mempersulitnya, atau perbuatan kita yang menjadikan hidup itu jadi sulit. Bertaubat dari segala dosa, dan jalankan ibadah secara syariat dan secara hakikat, nanti rizki dan semua akan mudah. Ingat bahwa Allah itu tidak butuh ibadah kita, ibadah dan amal kita itu, semua kembali untuk kepentingan kita sendiri. Kadang kita masih belum paham, siapa kita, siapa Allah, kita itu hamba, Allah itu Tuhan, kita bersifat menghamba, dan Allah sebagai zat yang maha kuasa maha segala-galanya, yang berdiri sendiri.
sebelum alam semesta ada, Allah itu sudah ada, tiada awal tiada akhir. Allah itu tidak butuh kita, Allah tak butuh amalan kita, tidak bisa disogok dengan amalan apapun, jadi tidak ada amalan yang lantas membuat Allah takut atau gentar. Tidak ada amalan yang ketika kita amalkan lalu Allah ketakutan, lari terbirit-birit. Saking takutnya lantas Allah melayani kayak budak karena takutnya ketika kita mengamalkan amalan tersebut. Itu namanya pemikiran kita kebalik, kita itu yang seharusnya takut pada Allah, karena Allah mampu melakukan apa saja kepada kita, kapan saja sewaktu-waktu Allah kok mau nyabut nyawa kita, ya kita seketika mati, seketika Allah mencabut izin kita menghirup udara, jantung tidak diizinkan berdetak, seketika itu kita mati. Saya jadi heran, ketika ada orang yang bertanya, apa ada amalan agar apa saja keinginan kita dipermudah oleh Allah? Seakan-akan Allah itu orang tetangga rumah kita yang bisa ditakut-takuti. Hilangkan pemikiran sesat seperti itu, Allah itu Maha Kuasa, semua selain Allah itu diciptakan oleh Allah. Bumi yang kita tempati ini saja, paling kecilnya planet yang diciptakan Allah, yang triliunan juta miliar juta planet yang lebih besar dari bumi kita, lebih banyak yang diciptakan Allah. Kita dibanding bumi saja, umpama kutu, kok tinggi sekali pemikiran kita, jika seakan-akan bisa menakut-nakuti Allah, yang besarnya lebih besar dari seluruh alam semesta. Bumi ini di mata Allah saja lebih kecil dari kutu, lalu kita di pandangan Allah sebesar apa, kalau bumi saja sebesar kutu? Pandangan yang benar adalah kita harus merasa lebih kecil dibanding kutunya kutu. Pernah lihat kutu beras? Kalau kutu beras itu punya kutu, maka kitalah itu di pandangan Allah. Karena lemahnya kita, maka langkah paling benar adalah kita bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mengurusi permasalahan kita. Kalau Allah yang mengurusi, alam semesta raya semua ini, tidak bertabrakan, karena ada Allah yang mengurus dan memelihara. Benda-benda yang jutaan miliar triliun lebih besar dari bumi saja bisa diurusi, apalagi mengurusi urusan kita yang lebih kecil dari kutunya kutu, sangat remeh bagi Allah. Kenapa kok kita tidak diurusi oleh Allah? Karena kita merasa besar, lebih besar dari Allah, malah mau menakut-nakuti Allah dengan suatu amalan. Padahal kita merasa bisa ini itu hanya ego kita sendiri, tak bernilai apa-apa. Bersihkan diri dari pemikiran yang melenceng, ibadah itu, penyerahan diri kepada Allah, ibadah itu bahasa Arab, artinya hamba, penghambaan diri kepada Allah. Jadi ibadah itu bukan sholat, atau zikir, tapi zikir, sholat, dan amal-amal kebaikan itu dilakukan untuk memenuhi perintah Allah. Karena perintah Allah sholat, maka kita sholat, andai Allah memerintah kita salto 5 kali, ya lakukan salto. Jadi sholat itu, untuk menjalankan yang Allah perintahkan, karena kita hamba, budaknya Allah, budak itu melaksanakan perintah tuannya, dan tidak dibayar atau digaji, kalau dibayar, namanya pegawai, pekerja, karyawan. Kalau kita sudah bisa bekerja tanpa digaji, tidak mengharap gaji, maka kedudukan kita, jadi hambanya Allah, budaknya Allah, baru ketika kita istiqomah maka diangkat jadi karyawan, dan mendapat gaji bulanan, kalau sudah istiqomah, baru akan diangkat jadi punya jabatan, wali-walinya Allah. Jadi, Allah tidak bisa ditakut-takuti dengan amalan apapun, karena Allah lebih besar dari semua alam semesta ini, kecuali Allah itu kecil, sehingga bisa ditakut-takuti, misal pakai golok atau disulut api. Allah itu Tuhannya, kita itu hambanya, Allah yang berkuasa, kita itu yang dikuasai. Jadi jangan berpikiran terbalik, atau berperilaku terbalik, Allah dianggap budak yang melayani dan memenuhi keinginan kita, dan kita yang jadi Tuhannya yang dilayani oleh Allah, itu namanya pemikiran terbalik, atau perilaku terbalik. Hidup itu gunakan memperbaiki ubudiah kita, dihayati, dipaspasno, diperbaiki detail demi detail, agar ubudiah kita ada bobotnya di hadapan Allah. Penghambaan kita itu menjadi penghambaan yang ada mutu dan kualitasnya. Orang yang beribadah sholat keluar malaikatnya 1 triliun, tentu beda dengan orang yang beribadah sama sekali tak keluar malaikatnya, diumpamakan orang membuat baju sehari hasil 1 kontainer, tentu beda dengan orang yang membuat baju bertahun-tahun tak dapat 1 baju pun. Makanya kualitas ibadah kita, sholat kita, zikir kita, itu diperbaiki, biar kita itu agak bermutu di mata Allah, sak enggak Allah tidak rugi menciptakan kita ono ajine, ada gunane, ada manfaatnya, ada mutu, dan kualitasnya.
Nah, itulah nasihat Sang Cahaya kali ini. Semoga bermanfaat. Wah, ternyata kita harus selalu perbaiki amal dan ibadah kita ya, agar rizki kita tetap lancar dan dimudahkan oleh Allah. Oke Dito, terima kasih. Semoga kita diberikan kemampuan selalu istiqomah dalam kebaikan. Amin.